Bab 2457 Jue Wuying. 2457 Jue Wuying. Gunung Changyun. Di kaki gunung, ada gubuk jerami yang pendek dan sederhana. Bau khusus datang dari dalam, seperti ramuan obat yang bercampur dengan bau darah. Ziyi, pergi sekarang. Jangan pedulikan aku. Di dalam kamar, seorang lelaki tua bersandar di kepala tempat tidur dengan ekspresi pucat. Dia berkata dengan lemah, saya merasa tidak nyaman. Aku sudah bisa mencium bau bahaya. Orang tua itu terluka parah dan ki darahnya habis, kekuatan tempurnya benar-benar hilang. Advertisement. Namun, dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan merasakan bahaya yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah itu adalah instingnya. Tuan, pulihkan dengan damai. Kita akan pergi bersama saat waktunya tiba. Seorang wanita berjubah ungu berlutut di depan lelaki tua itu dan berbisik dengan kepala tertunduk. Keduanya adalah malam pemakaman abadi yang disempurnakan dan Feng Ziyi. Meskipun kepala Feng Ziyi diturunkan, malam pemakaman abadi yang sempurna masih bisa merasakan kesedihan di hatinya. Batuk, batuk, batuk. Ziyi, jangan sedih. Malam pemakaman abadi yang sempurna mengeluarkan batuk keras dan napasnya berat. Saya tahu kondisi tubuh saya. Aku tidak akan bisa pulih. Saya tidak punya banyak umur untuk memulai. Bahkan jika saya tidak terluka, saya tidak akan bisa hidup lebih dari beberapa tahun. Saat ini, aku pergi sedikit lebih awal. Umur dari immortal yang disempurnakan adalah 500.000 tahun. Sejak saya naik, saya bersenang-senang dengan kakek Anda di domain abadi cakrawala surgawi. Saya hanya selangkah lagi untuk mencapai kehebatan. Saya puas dengan kehidupan yang saya miliki. Advertisement. Namun, sayang sekali aku tidak akan bisa membantu Brother Feng di Vian Domain mulai sekarang. Feng Ziyi tanpa ekspresi. Dia telah kehilangan orang tuanya di usia yang sangat muda. Selain itu, dia telah menyaksikan mereka mati dengan matanya sendiri. Itu menyebabkan luka yang tak terpulihkan di hatinya. Sejak saat itu, dia diam. Ditambah dengan fakta bahwa dia mengolah banyak teknik kultivasi sekte kematian tersembunyi, dia menjadi lebih dingin dan waspada terhadap semua orang. Dia sepertinya telah kehilangan kemampuannya untuk merasakan ketakutan, kesedihan, tawa, dan yang lainnya. Meskipun dia sedih saat ini dan tidak mau pergi, dia tidak mengungkapkan emosi apapun. Dia hanya menjaga malam pemakaman abadi yang disempurnakan dengan keras kepala. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tahu mereka berdua akan berada dalam bahaya yang lebih besar semakin lama mereka tinggal di sini. Tiba-tiba, malam pemakaman abadi yang sempurna menghela nafas. Saudara Feng, saat kamu terjebak di Absolute Thunder City, aku tidak berhasil melindungi Yunzu dan Xuanzu dengan baik. Selama ini, saya selalu merasa bersalah. Tuan, itu bukan salahmu. Saat menyebut kedua nama itu, Feng Ziyi merasa hatinya tertusuk oleh sesuatu. Feng Yunzu dan Lu Xuanzu adalah orang tuanya. Advertisement. Malam pemakaman abadi yang disempurnakan berkata, Ziyi, pergilah ke Vian Domain. Pergi sekarang. Dengan keberadaan saudara Feng, dia pasti bisa melindungimu sepenuhnya. Kamu adalah kerabat terakhir dan satu-satunya di dunia ini. Tidak ada dari kalian yang akan pergi hari ini. Saat itu, sebuah suara terdengar dari luar rumah. Itu sedikit dingin dan arahnya tidak dapat diprediksi, seolah-olah ada di mana-mana. Ketika dia mendengar suara itu, ekspresi Perfected Immortal Burial Knight sedikit berubah dan dia mengepalkan tinjunya secara naluriah. Tiba-tiba, embusan angin kencang bertiup kencang dan gubuk jerami itu runtuh. Feng Ziyi menyulap bola esens ki dan melindungi malam pemakaman abadi yang disempurnakan. Tak lama kemudian, debu menyebar. Lusinan sosok berdiri di udara dengan aura yang kuat. Meski posisi mereka tampak santai, mereka sudah mengepung tempat itu. Pemimpin mereka mengenakan topi bambu dan kain hitam menutupi wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang panjang dan dingin. Itu adalah Jue Wuying, salah satu dari 3 dewa pedang besar dari domain abadi cakrawala surgawi. Di cakrawala yang jauh, ribuan pengawal eksekusi surga sedang melaju kencang dan akan segera tiba. Ketika dia melihat barisan itu, mata Perfected Immortal Burial Knight dipenuhi dengan keputusasaan. Tidak ada kesempatan. Bahkan dalam kondisi puncaknya, akan sulit baginya dan Feng Ziyi untuk melarikan diri dari pengepungan seperti itu. Malam pemakaman abadi yang sempurna menahan napas dan berdiri perlahan. Dia memandang pria bertopi bambu yang memimpin di udara dan berkata, Jue Wuying, aku akan meninggalkan hidupku di tanganmu hari ini. Namun,
Karena kami dulunya adalah guru dan murid, mohon selamatkan nyawanya. Anak ini hanyalah dewa surga kelas 3. Dia sama sekali bukan ancaman bagimu. Malam pemakaman abadi yang sempurna memandang Feng Ziyi di sampingnya dan terengah-engah. Tuan, tidak perlu memohon padanya. Feng Ziyi berkata tanpa ekspresi. Jangan khawatir tentang itu. Paling tidak, dia tidak akan mati sekarang. Jue Wuying berkata, kami akan menggunakannya untuk memancing Feng Chantian keluar. Pada saat itu, kami akan mengirim mereka berdua dalam perjalanan. Jue Wuying juga tanpa emosi saat dia berbicara. Jue Wuying. Malam pemakaman abadi yang sempurna menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba berteriak. Saat itu, aku menyelamatkanmu karena aku melihat bahwa kamu menyedihkan. Keterampilan Anda semua diberikan oleh saya. Untuk berpikir bahwa Anda akan menjadi anjing yang tidak tahu berterima kasih yang akan mengkhianati tuanmu demi kemuliaan. Jika kamu tidak mengkhianati malam yang tersisa saat itu, bagaimana Xuanzu akan jatuh ke tangan kerajaan abadi Jin Agung? Dalam pertempuran itu, Yunzu juga tidak akan kalah dari pewaris Raja Jin. Jue Wuying mengenakan topeng dan topi bambu sehingga tidak ada yang bisa melihat wajahnya. Namun, matanya yang panjang dan sipit yang terbuka menjadi lebih tajam. Jue Wuying berkata, hal lama, kalian terlalu naif dan menggelikan saat itu. Untuk berpikir bahwa Anda ingin membuat Remnant Knight untuk bertarung melawan kerajaan abadi Jin Agung. Petik 2. Aku pasti tidak akan melakukan sesuatu seperti memukul batu dengan telur. Kalian memiliki keinginan mati, tapi bukan aku. Ketika malam pemakaman abadi yang sempurna mendengar itu, dia tidak bisa tidak mengutuk, pencuri anjing yang tidak tahu berterima kasih, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik. Apakah begitu? Jue Wuying berkata dengan acuh tak acuh, sayangnya, kamu tidak akan bisa melihatnya. Aku akan membunuhmu lebih dulu hari ini. Tunggu. Saat itu, sebuah suara terdengar. Segera setelah itu, ratusan pembudidaya melesat. Meskipun pemimpin mereka adalah seorang pria, dia sangat tampan, itu adalah Xie Qingcheng dari kerajaan abadi Yanyang. Dia telah menonton di sekitarnya sejak lama tetapi tidak muncul. Ratusan pembudidaya semuanya adalah ahli surga abadi dan tidak satupun dari mereka adalah dewa yang disempurnakan. Dibandingkan dengan sisi kerajaan jin besar abadi, perbedaan kekuatannya sangat besar. Itulah alasan mengapa dia tidak segera muncul. Tapi sekarang malam pemakaman abadi yang sempurna berada dalam bahaya, Xie Qingcheng tidak peduli dan hanya bisa mengertakkan gigi dan menonjol. Jika dia tidak salah, orang-orang dari Akademi Surga dan Bumi harus bergegas. Dia harus mengulur waktu sebanyak mungkin. Lebih baik tidak menjadi orang yang sibuk jika Anda tidak berhubungan. Jue Wuying melirik Xie Qingcheng dan berkata dengan dingin. Dia sudah lama memperhatikan Xie Qingcheng dan yang lainnya tetapi tidak mengekspos mereka. Itu karena orang-orang ini bukan apa-apa dan tidak menimbulkan ancaman baginya. Xie Qingcheng tersenyum lembut dan menangkupkan tinjunya ke arah para ahli abadi yang sempurna dari Kerajaan Agung Jin Abadi, menyatakan dengan lantang, saya Xie Qingcheng, seorang pangeran dari Kerajaan Abadi Yanyang. Aku di sini untuk sesuatu yang penting. Saya ingin mengundang malam pemakaman abadi yang sempurna dan Nona Feng untuk melakukan perjalanan ke ibu kota Kerajaan Abadi Yanyang. Malam pemakaman abadi yang disempurnakan dan Feng Ziyi melirik Xie Qingcheng dengan bingung. Mereka berdua sama sekali tidak mengenal pangeran tampan ini dan tidak tahu mengapa dia tiba-tiba muncul. Selanjutnya, Xie Qingcheng tampaknya berada di pihak mereka. Tidak perlu menyebut kerajaan abadi Yanyang atau gelarmu sebagai pangeran. Jue Wuying berkata dengan acuh tak acuh, kamu bahkan tidak memiliki satu pun dewa sempurna di sisimu. Jika saya tidak salah, Anda hanya seorang pangeran yang menganggur. Meskipun ekspresi Xie Qingcheng tidak berubah setelah dilihat, dia meratap secara internal. Kata, bab 2458 sangat berisik. 2458 sangat berisik. Raja Abadi Yan yang memiliki banyak selir dan banyak keturunan, konon jumlahnya ratusan. Siapapun dengan garis keturunan bangsawan dapat diberi gelar pangeran atau putri. Namun, perbedaan status antara para pangeran sangat jelas. Kerajaan Agung Jin Abadi memiliki total 16 kabupaten dan lebih dari 1000 kota abadi. Kerajaan Abadi Yan yang memiliki 23 kabupaten dan lebih dari 2000 kota. Hanya pangeran yang memerintah suatu daerah yang dapat dianggap sebagai pangeran dengan kekuatan sejati di kerajaan abadi Yanyang. Adapun pangeran dan putri lainnya, mereka hanya memiliki gelar pangeran dan putri yang menganggur. Advertisement.
Saat itu, Xie Tianhong, yang meninggal di tangan tubuh utama Martial Dao, adalah pangeran yang memimpin Spirit Cloud County. Dia sangat kuat dan tidak hanya dia memiliki ahli immortal sempurna yang menjaganya, dia juga bisa memobilisasi sejumlah dewa sempurna. Adapun pangeran yang menganggur seperti Xie Qingcheng, mereka hanya bisa memobilisasi beberapa dewa surga paling banyak, apalagi para ahli immortal yang sempurna dari kerajaan immortal. Situasi ketiga kerajaan abadi serupa. Misalnya, di kerajaan abadi Yan Yang, jika posisi seorang pangeran dengan otoritas dikosongkan, Raja Abadi Yan yang bahkan akan membiarkan keturunannya bertarung di antara mereka sendiri untuk memilih penerus yang paling menonjol. Itu karena perbedaan status antara pangeran yang menganggur dan pangeran yang benar-benar menguasai wilayah sangat besar sehingga Jue Wuying tidak menganggap serius Xie Qingcheng. Bawa Feng Ziyi pergi dan tinggalkan barang lama itu untukku. Jue Wuying berkata dengan dingin. Penjaga eksekusi di bawah mematuhi dan mengepung Feng Ziyi. Xie Qingcheng mengerutkan kening dan menarik napas dalam-dalam. Dia memimpin ratusan dewa surga di belakangnya dan melindungi Feng Ziyi dan malam pemakaman abadi yang disempurnakan dari penjaga eksekusi. Xie Qingcheng, jangan uji kesabaranku. Advertisement. Jue Wuying berkata, saya akan mengatakannya lagi. Jangan jadi orang yang sibuk. Xie Qingcheng tersenyum. Wuying abadi yang mulia, tolong tunjukkan belas kasihan dan biarkan mereka hidup. Saya jamin bahwa mereka pasti tidak akan muncul di domain abadi cakrawala surgawi di masa depan. Hati-hati. Saat itu, malam pemakaman abadi yang sempurna tiba-tiba mengingatkan. Puff. Sebelum Xie Qingcheng bisa bereaksi, dia merasakan sakit yang tajam di dadanya dan memuntahkan panah darah. Ki darahnya memburuk dengan cepat. Xie Qingcheng mencengkeram dadanya dan mendengus. Tidak ada yang melihat serangan Jue Wuying. Namun, dadanya tertusuk dan jantungnya meledak. Selain itu, masih ada sisa ki pedang True Essence yang ditinggalkan oleh Jue Wuying, mencegah lukanya sembuh dalam waktu singkat. Tubuh Xie Qingcheng sedikit gemetar dan wajahnya pucat. Dia sudah berkeringat deras. Namun, dia memaksakan senyum. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari tiga dewa pedang besar. Pedang tanpa bayanganmu benar-benar sunyi dan tanpa jejak apapun. Ini hanya pelajaran untukmu. Jue Wuying menatap Xie Qingcheng dengan matanya yang panjang dan sipit. Jika ada waktu berikutnya, aku akan menusuk roh esensimu dengan pedangku. Advertisement. Jadi, Jue Wuying dari tiga dewa pedang besar dari cakrawala surgawi adalah seseorang yang menggertak yang lemah. Saat itu, diiringi oleh suara itu, kapal roh Yakatabune yang sangat indah merobek udara dan tiba di hadapan mereka dalam sekejap mata. Di atas Yakatabune berdiri tiga orang, dua pria dan seorang wanita. Xie Qingcheng merasa sedikit lega saat melihat siapa itu. Ziyi, lihat. Kilatan melintas di mata kabur malam pemakaman abadi yang disempurnakan ketika dia melihat seseorang di Yakatabune. Itu dia. Feng Ziyi melirik ke samping dan hatinya tergerak saat melihat cendekiawan berjubah hijau di Yatabune. Tiga orang di Yakatabune adalah Suzimo, Yang Ruoxu, dan Princess Scarlet Rainbow. Akademi Langit dan Bumi. Jue Wuying mengalihkan pandangannya ke lencana sekte di pinggang Suzimo dan yang lainnya dan bergumam pelan dengan ekspresi tidak berubah. Kakak Qingcheng. Ketika Putri Scarlet Rainbow melihat penampilan Xie Qingcheng, ekspresinya berubah dan dia berseru. Dia melompat turun dari Yakatabune dan berlari. Xie Qingcheng memaksakan senyum. Saya baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja setelah kembali untuk memulihkan diri. Kakak Xie. Dalam sekejap, Suzimo juga tiba di samping Xie Qingcheng. Dia memiliki ekspresi khawatir dan menekan kemarahan yang luar biasa. Meskipun dia terluka, Xie Qingcheng berpura-pura santai dan menggoda, kalian akhirnya ada di sini. Jika Anda belum datang, saya akan benar-benar kabur. Terima kasih. Suzimo tersentuh. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia mengingat kesetiaan ini di dalam hatinya. Jika bukan karena Xie Qingcheng, dia tidak akan dapat menemukan Feng Ziyi dan malam pemakaman abadi yang disempurnakan. Selanjutnya, untuk mengulur waktu, Xie Qingcheng bahkan mengambil risiko dan terluka parah. Sebenarnya, Suzimo hanya menginstruksikan Xie Qingcheng untuk mencari seseorang. Xie Qingcheng dan Feng Ziyi tidak mengenal satu sama lain. Bahkan jika dia tidak menghentikan mereka, Suzimo tidak akan menyalahkannya sama sekali. Namun, Xie Qingcheng masih menonjol. Meskipun dia tampak lemah lembut di permukaan, dia berani di dalam. Suzimo tiba sebelum Feng Ziyi dan Perfected Immortal Burial Knight yang berada dalam kondisi lemah.
Dia tidak bisa membantu tetapi cemberut dengan ekspresi yang mengerikan. Dengan pengalamannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa malam pemakaman abadi yang disempurnakan berada di ujung jalannya. Ditambah dengan luka-lukanya, malam pemakaman abadi yang sempurna bisa mati kapan saja. Nak, kamu di sini. Sudut mulut Perfected Immortal Burial Knight berkedut saat dia mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan senyuman. Feng Ziyi tidak mengatakan apa-apa tetapi menatap Su Zimo dalam-dalam. Su Zimo berkata dengan suara yang dalam, "Senior, jangan khawatir. Aku akan membawa kalian pergi. Aku sudah menjadi seseorang yang akan mati, jangan khawatirkan aku." Malam pemakaman abadi yang sempurna berkata, "Bawa Ziyi pergi dan rawat dia dengan baik." Sejak kapan Akademi Langit dan Bumi suka usil? Seorang dewa sempurna dari kerajaan jin besar abadi tiba-tiba mencibir, kalian bertiga berpikir bahwa kalian dapat merebutnya dari tangan kerajaan jin agung abadi. Yang Ruoksu datang ke sisi Xie Qingcheng dan menekan dadanya, ingin membersihkan esensi sejati yang ditinggalkan oleh Jue Wuying. Namun, dia mencoba beberapa kali berturut-turut tetapi gagal. Jue Wuying adalah Paradise Void Perfected Immortal sementara Yang Ruoksu hanyalah Convergence Perfected Immortal, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Jue Wuying melihat tindakan Yang Ruoksu dan berkata, "Kaulah yang mengatakan bahwa aku menindas yang lemah, kan? Mengingat kultivasi Anda pikir Anda dapat menyingkirkan Ki Pedang esensi sejati yang saya tinggalkan. Fufufu, apakah semua orang dari Akademi begitu bodoh? Siapa itu? Dia terlihat asing. Sepertinya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Menilai dari ranah kultivasinya, dia pasti baru saja menjadi murid warisan Akademi. Kamu baru saja memasuki alam yang sempurna. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda maha kuasa? Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya, jalan Anda masih panjang." Dewa sempurna lainnya dari kerajaan jin besar abadi terkekeh dengan ekspresi mengejek. "Kalian sangat berisik." Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari ruangan kapal roh Yakatabune. Meskipun itu tidak bisa menyembunyikan penghinaan dan rasa jijik dalam suara terhadap semua orang dari kerajaan agung jin abadi, itu sangat menyenangkan. Segera setelah itu, seorang wanita keluar dari Yakatabune dan berdiri di haluan. Angin sepoi-sepoi bertiup dan pakaian wanita itu berkibar. Dia memiliki sosok yang anggun dan rambut hitamnya diikat menjadi sanggul. Dia seperti peri dari 9 surga yang telah keluar dari lukisan kuno dan sangat cantik. Ejekan dan percakapan pribadi dari sebelumnya menghilang seketika. Tatapan semua orang tertuju pada wanita itu dan tidak bisa mengalihkan pandangan. Bab 2459 Membunuh Dewa yang Sempurna. 2459 Membunuh Makhluk Abadi yang Sempurna. Di antara 4 peri besar, lukisan abadi adalah yang paling misterius. Dia biasanya hidup dalam pengasingan dan jarang muncul, banyak orang belum pernah melihatnya sebelumnya. Setiap orang yang hadir merasa bahwa wanita di Yakatabune itu sangat cantik. Berdiri tanpa bergerak di haluan, seolah-olah dia telah menyatu dengan sekelilingnya menjadi lukisan abadi. Meskipun Jue Wuying belum pernah melihat penampilan sebenarnya dari lukisan abadi sebelumnya, dia dengan cepat menyimpulkan ketika dia melihat lencana sekte di pinggang wanita dan Yakatabune di bawah kakinya. Bahkan di seluruh domain abadi cakrawala surgawi, hanya ada beberapa orang dengan penampilan dan aura seperti itu, apalagi Akademi Langit dan Bumi. Dia melukis Immortal Mocking. Advertisement. Di antara penjaga eksekusi, seorang komandan penjaga eksekusi berkata dengan suara yang dalam, "Kembali ke pemilihan sekte abadi, aku cukup beruntung untuk bertemu dengannya sekali." Komandan pengawal eksekusi surga ini adalah Lone Star. Saat itu, dia menemani Pangeran Yuan Zuo ke seleksi sekte abadi untuk memburu Su Zimo. Itu peri Mocking. Itu menjelaskan segalanya. Lukisan abadi benar-benar muncul untuk masalah ini. Aku tidak datang dengan sia-sia hari ini, hehe. Banyak kultivator dari Great Jin Immortal Kingdom memandang Mocking dengan tatapan membara dan berdiskusi secara diam-diam. Bahkan lusinan dewa sempurna memandang ke arah Jue Wuying secara naluriah. Jika itu hanya Yang Ruoksu dari Akademi Surga dan Bumi, mereka secara alami tidak akan menganggapnya serius dan dapat mengejeknya sebanyak yang mereka inginkan. Namun, semua orang keberatan dengan painting Immortal Mocking. Mocking melompat turun dari Yakatabune dan tiba di samping Xie Qingcheng. Dia mengulurkan tangan rampingnya dan mendorong dada Xie Qingcheng. Advertisement. Esensi sejati yang kuat dan aneh melonjak masuk, secara bertahap membersihkan Ki Pedang esensi sejati yang ditinggalkan Jue Wuying di tubuhnya. Jue Wuying berkata,
melukis Immortal Mocking, aku telah mendengar banyak tentangmu. Mocking tidak memandangnya. Dia hanya melirik ke arah Suzimo dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan membawa mereka berdua pergi. Jue Wuying terdiam sesaat sebelum berkata, sayangnya tidak. Feng Zi sangat penting dan merupakan kunci untuk memancing Feng Chantian keluar. Menyingkirkan Feng Chantian dan menghilangkan akar masalahnya untuk selamanya sangat penting bagi Raja Jin dan Kerajaan Agung Jin Abadi, tidak mungkin dia membiarkan Feng Zi pergi. Ekspresi Mocking tidak berubah saat dia bertanya, dan jika aku bersikeras mengambilnya. Kalau begitu aku minta maaf. Mata Jue Wuying tanpa emosi. Kebetulan, aku tertarik untuk melihat seberapa mampu dirimu, Painting Immortal. Meskipun Jue Wuying mengkhianati Remnant Knight dan bergabung dengan Kerajaan Abadi Jin Agung sebelum mendapatkan kesempatan untuk mengolah banyak Tao Dharmic, yayasannya masih merupakan dao pembunuhan. Jue Wuying sama sekali tidak peduli dengan wanita. Karena mereka tidak bisa menyepakati banyak hal, suasana menjadi tegang hanya dengan beberapa kata. Yang Ruoksu mengirim transmisi suara ke Su Zimo secara diam-diam, Zimo, jika nanti terjadi perkelahian, bawa mereka dan pergi secepat mungkin. Aku akan bergabung dengan kakak senior Mocking dan mencoba yang terbaik untuk menunda sesuatu. Advertisement. Apakah Jue Wuying ini sulit dihadapi? Su Zimo bertanya dengan transmisi suara. Orang ini, bersama dengan kakak senior Yue Hua dan Chun Fengjian dari Kuil Angin Kekaisaran, dikenal sebagai tiga dewa pedang besar dari Cakrawala Surgawi. Kekuatan tempurnya dapat menempati peringkat 10 besar di antara dewa sempurna dari Cakrawala Surgawi. Yang Ruoksu berkata, kakak senior Mocking terkenal dengan lukisan daunnya. Dia belum berkultivasi ke alam surga Void terakhir dan kekuatan tempurnya jelas lebih rendah dari Jue Wuying. Namun, aku mendengar bahwa kakak senior Mocking memiliki buku lukisan di tangannya. Jika dia mencabik-cabik semuanya, kita seharusnya dapat menghentikan mereka untuk saat ini. Di udara, seorang dewa sempurna dari kerajaan Jin besar abadi memutar matanya dan tiba-tiba terkekeh. Saya mendengar bahwa lukisan abadi Mocking berselingkuh dengan seorang murid akademi, Yang Ruoksu. Awalnya, saya mengira itu adalah rumor. Sekarang saya melihatnya sendiri, saya tahu bahwa rumor itu benar. Pakar Immortal sempurna mengulangi trik yang sama dan bermaksud menggunakan masalah ini untuk menyerang hati Dao Mocking seperti sitar Immortal Meng Yao. Jika itu di masa lalu, Mocking pasti akan jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Dia akan mencoba untuk berdebat jalan keluar atau diam-diam frustrasi, jatuh semakin dalam sampai Dao Heart-nya mengungkapkan celah. Namun, setelah pengalaman Avicii, Mocking tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ketika dia mendengar ucapan orang itu, ekspresi Mocking acuh tak acuh saat dia menatap Immortal sempurna dan berkata, realitas indah. Mocking menyalurkan buah daunnya dan lingkaran cahaya bersinar di belakang kepalanya saat dia mengangkat tangannya sedikit. Guyuran. Lukisan. Seketika, lingkungan yang indah dan ribuan kilometer sungai dan pegunungan membentuk lukisan mengejutkan yang menekan Immortal sempurna. Tidak ada yang mengharapkan Mocking untuk menyerang Immortal sempurna dari kerajaan Jin besar abadi terlebih dahulu tanpa sepatah kata pun. Selanjutnya, dia melepaskan kekuatan suci tertinggi yang dia pahami dalam Dao lukisan. Saat dia menyerang, itu adalah gerakan membunuh tanpa ampun. Bahkan Suzimo dan Yang Ruoksu tidak dapat bereaksi tepat waktu, apalagi dewa sempurna dari kerajaan Jin besar abadi. Rasanya seolah-olah seorang wanita yang biasanya pendiam dan menyendiri dari urusan duniawi tiba-tiba membunuh seseorang dengan sikap mendominasi, siapa yang menyangka. Anda, The Perfected Immortal memanggil Destiny Spirit Tracer miliknya dengan tergesa-gesa dan menghalangi di depannya, tidak dapat melepaskan kekuatan surgawi tertingginya tepat waktu. Ledakan. Realitas indah hancur. Pegunungan dan lembah megah yang bisa dilihat Mocking terbentang dengan sungai, air terjun, asap selama ribuan kilometer, awan luas, flora, burung, dan binatang buas, semuanya ditarik ke dalam lukisan dan menyatu menjadi satu. Puff. Kultivasi Immortal sempurna ini tidak tinggi dan dia hanya berada di alam konvergensi. Bagaimana dia bisa menahan dampak kekuatan itu? Seolah-olah dia disambar petir, orang itu bergidik dan memuntahkan seteguk darah. Bahkan melalui Destiny Spirit Tracer-nya, kekuatan realitas indah menghancurkan kekuatan hidupnya sepenuhnya. Mata orang itu lesu dan redup. Dia menabrak keras ke tanah dengan Destiny Spirit Tracer di tangannya dan mati di tempat. Memang, ketika Mocking menyerang dan membunuh dewa sempurna dari kerajaan Jin besar abadi,
Mocking menyerang secara dominan dan membunuh dewa sempurna dari kerajaan Jin Agung secara langsung. Jika ada orang di dunia yang memfitnah, menindas, mempermalukan, menertawakan, memandang rendah, merendahkan atau membenci Anda, Anda tidak perlu menanggung atau menjelaskan diri sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Bunuh saja mereka. Ketika Mocking menyerang, dia mengingat apa yang dikatakan Desolate Martial padanya saat itu. Sejak saat itu, dia mengerti satu hal. Sebagian besar waktu, dia tidak perlu membuktikan bahwa dia tidak bersalah melawan beberapa pelaku kejahatan. Jika dia lemah, mundur, dihindari atau bertahan, itu hanya akan membuat pihak lain memaksakan keberuntungan mereka dan menjadi lebih agresif. Tidak perlu baginya untuk menjelaskan atau bertahan, dia hanya bisa bertarung. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh pihak lain, dia akan mengalahkan mereka dan menghajar mereka sehingga mereka akan merasa takut dan tidak lagi berani mengatakan omong kosong. Memang, ketika Mocking menyerang dan membunuh Immortal sempurna dari kerajaan Jin Agung Immortal, yang lain terkejut dan buru-buru memanggil harta darmik mereka. Mereka memelototinya dengan ekspresi waspada. Tidak ada orang lain yang berani menjelek-jelekkannya. Ekspresi Jue Wuying menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, apakah menurutmu hanya kamu dan Yang Ruoxu yang dapat bertahan melawan dewa sempurna yang hadir di kerajaan abadi Jin Agung? Biarkan aku memberitahumu, tidak ada gunanya bahkan jika kamu merobek semua lukisan di buku lukismu. Tidak ada yang bisa mengambil siapapun yang aku, Jue Wuying, ingin pertahankan. Mocking mengeluarkan buku lukisannya dan memegangnya di tangannya. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati dan membalik-balik halaman buku lukisan. Segala macam makhluk hidup yang kuat melewatinya dengan aura yang menakutkan. Kamu bisa mencoba aku. Mocking memegang buku lukisan tanpa rasa takut. Paling-paling, dia akan merobek buku lukisan itu dan binasa bersama mereka. Fufu. Tiba-tiba, Jue Wuying tertawa. Peri Mocking, tidak sopan untuk tidak membalas. Karena kamu membunuh seseorang dari kerajaan abadi Jin Agung, aku akan membiarkan Akademi Langit dan Bumi membayar dengan nyawa. Bab 2460 melarikan diri tanpa cedera. 2460 melarikan diri tanpa cedera. Ini buruk. Hati Mocking tenggelam. Selama bertahun-tahun, dia telah menelusuri banyak informasi tentang dunia kultivasi dan secara alami telah mendengar tentang kemampuan pedang tanpa bayangan. Jue Wuying adalah pembunuh paling terkenal di era saat ini dan pernah membunuh banyak dewa sempurna yang kuat di atas levelnya. Dia cukup terkenal di domain abadi 9 cakrawala dan bahkan seluruh dunia surgawi. Kekuatan tempurnya mungkin bukan tingkat teratas di antara dewa-dewa yang disempurnakan, tetapi bahkan para ahli di peringkat abadi yang disempurnakan pun sangat mewaspadainya. Advertisement. Dia dan Yang Ruoxu adalah satu-satunya dewa yang disempurnakan di antara mereka yang hadir di akademi. Mocking percaya bahwa Jue Wuying tidak akan berani membunuhnya. Kalau begitu, Jue Wuying hanya memiliki satu target tersisa. Yang Ruoxu. Ini adalah Paradise Void Perfected Immortal yang mencoba membunuh Convergence Perfected Immortal, tidak ada keraguan bahwa Yang Ruoxu akan mati. Dalam sekejap, pikiran itu terlintas di benak Mocking. Tanpa ragu, dia langsung mengeluarkan lukisan kuno dan melemparkannya ke arah Yang Ruoxu. Ini adalah harta yang dia peroleh di Avicii, diagram iblis abadi hantu surgawi. Upaya pembunuhan Jue Wuying diam dan tanpa jejak. Jika dia bergerak setelah merasakannya, pasti sudah terlambat. Advertisement. Mocking hanya bisa memprediksi sebelumnya dan membuat keputusan. Diagram iblis abadi hantu surgawi menyebar secara instan dan mengepung Yang Ruoxu. Ada 4 sosok di lukisan itu dan 3 di antaranya redup dengan garis buram yang tidak bisa dilihat dengan jelas. Namun, salah satu dari mereka memiliki rambut emas, mata biru dan bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Darahnya melonjak dan tatapannya membara dengan kehidupan. Meskipun itu hanya sosok di lukisan itu memancarkan kekuatan yang tak ada habisnya. Ras Dewa. Banyak ahli immortal sempurna berseru ketika mereka melihat sosok itu. Ciri-ciri ras dewa sangat jelas dan dapat dikenali secara sekilas. Banyak dewa sempurna bahkan curiga jika ada yang mendekati dan mengancam Yang Ruoxu, sosok dewa di lukisan itu akan habis dan membunuh semua ancaman. Kembali ke Avicii, iblis tulang dari Sekte Tulang Putih hanya bertukar pandang dengan sosok dewa pada diagram iblis abadi hantu surgawi dan dibutakan di tempat. Jelas betapa kuatnya sosok dewa itu. Bertahun-tahun ini, bahkan ketika Mocking memahami diagram iblis abadi hantu surgawi,
dia hanya memahami sosok dewa. Ada juga sosok hantu, abadi, dan iblis yang belum dia pahami. Fufu. Tiba-tiba, ejekan penuh ejekan terdengar dari udara. Advertisement. Itu adalah tawa Jue Wuying. Terlebih lagi, dia sudah menghilang dari tempat. Pembunuh paling menakutkan di dunia surgawi telah menyerang. Namun, tidak ada reaksi dari Divine Ghost Immortal Venn Diagram yang mengelilingi Yang Ruoxu. Sosok dewa di atasnya juga tidak membalas. Tiba-tiba, Mo Qing memikirkan kemungkinan dan hatinya tenggelam saat darah terkuras dari wajahnya. Target Jue Wuying mungkin bukan Yang Ruoxu, tapi Su Zimo. Saya mendengar bahwa pemuda ini tidak dapat didamaikan dengan Pangeran Yuan Zuo dan bahkan menyinggung Putri Meng Yao. Saya akan membunuhnya hari ini sebagai hadiah untuknya. Suara Jue Wuying terdengar dan pembunuhannya telah menimpa Su Zimo. Tidak ada yang menyangka Jue Wuying akan menyerang Su Zimo. Pertama, Su Zimo hanyalah dewa surga. Bagi seorang ahli terkenal seperti Jue Wuying, membunuh dewa surga seperti menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang, tidak perlu melakukan itu. Kedua, Mo Qing membunuh seorang ahli immortal sempurna dari Great Jin Immortal Kingdom. Oleh karena itu, ketika Jue Wuying mengatakan bahwa dia ingin Akademi Surga dan Bumi membayar dengan nyawa, semua orang secara naluriah akan berpikir bahwa Jue Wuying juga akan membunuh dewa sempurna dari Akademi. Dengan begitu, kedua belah pihak akan setara. Namun, tindakan para pembunuh tidak bisa dinilai dengan akal sehat sejak awal. Dao pembunuhan membutuhkan unsur kejutan. Semakin tidak terduga, semakin tinggi tingkat keberhasilan pembunuhan itu. Zimo, hati-hati. Yang pertama bereaksi adalah malam pemakaman abadi yang disempurnakan. Meskipun mereka berdua pembunuh, teknik pembunuhan Jue Wuying diberikan kepadanya oleh malam pemakaman abadi yang disempurnakan. Secara alami, dia bisa merasakan apa yang ada di pikiran Jue Wuying. Namun, dia terluka parah dan berada di ujung jalan. Bahkan reaksinya jauh lebih lambat, apalagi membantu. Nyatanya, itu bahkan lebih lambat dari reaksi Su Zimo. Itu karena saat Jue Wuying hendak menyerang, persepsi roh Su Zimo memperingatkannya dengan liar. Dia merasakan bahaya yang kuat. Aura kematian begitu kuat hingga hampir mencekiknya. Ini mungkin bahaya terbesar yang dia temui sejak dia naik ke dunia atas. Upaya pembunuhan dari ahli immortal sempurna tingkat atas. Itu terlalu cepat. Su Zimo tidak bisa melihat sosok Jue Wuying, apalagi arah dan lintasan serangannya. Namun, dia tahu bahwa Jue Wuying telah menyerang. Lebih penting lagi, meskipun Yang Ruoxu dan kakak senior Mo Qing hadir, tidak ada yang bisa membantunya. Pada saat mereka berdua bereaksi, dia akan menjadi mayat. Teleportasi. Sosok dan auranya benar-benar dikunci oleh Jue Wuying dan dia tidak bisa berteleportasi sama sekali melawan kekuatan ahli immortal yang sempurna. Adapun True Dragon Nine Flashes, kecepatan pelepasannya sedikit lebih lambat daripada teleportasi, dia juga tidak bisa menggunakannya. Bahkan True Dragon Nine Flashes tidak bisa melakukannya, apalagi Ethereal Wings, Rock Wings, Boundless Golden Light dan kekuatan surgawi lainnya. Sebelum dia bisa melepaskan semua kekuatan suci itu, Jue Wuying pasti sudah membunuhnya. Bahkan jika dia ingin meninggalkan tubuh sejati teratai hijau ini dan roh esensinya meninggalkan tubuhnya, itu tidak akan bisa menandingi pedang Jue Wuying. Pada akhirnya, perbedaan kekuatan antara keduanya sangat besar dan banyak kartu trufnya hampir tidak berguna di hadapan kekuatan absolut. Lebih jauh lagi, untuk pembunuh kelas atas seperti Jue Wuying, dia pasti akan memberikan segalanya saat dia menyerang. Dia tidak akan meremehkan lawannya hanya karena mereka lemah. Oleh karena itu, saat Jue Wuying menyerang, dia memutuskan semua rute pelarian Su Zimo. Dia ingin membunuh dengan satu serangan. Puff! Tepat di depan semua orang, Glabella Su Zimo tertusuk pedang. Tiba-tiba, sosok Jue Wuying muncul. Ini sudah berakhir. Pedang dan memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari pengejarannya. Yang Ruoxu terkejut dan mengepalkan tinjunya dengan ekspresi sedih. Itu terlalu cepat. Meskipun seluruh proses terdengar lambat pada narasi, itu terjadi dalam sekejap. Dengan satu pemikiran dari semua orang, pedang Jue Wuying telah menembus kepala Su Zimo. Mata Mo Qing redup. Tidak ada keajaiban di dunia ini. Sejak Jue Wuying bergerak, dia pasti akan membunuh semua peluang bertahan hidup Su Zimo. Jika dia ingin bertahan hidup, pertama-tama dia harus merasakan niat membunuh Jue Wuying, menentukan arah pedang dan memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari pengejarannya. Bahkan dewa yang disempurnakan tidak akan mampu melakukan semua itu,
apalagi Dewa Surga. Pedang tanpa bayangan diam dan tak terduga. Bahkan dia hanya bisa menangkap jejak samar itu. Dengan kata lain, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan dapat melarikan diri tanpa cedera jika Jue Wuying menyerangnya. Namun, saat pikiran itu melintas di benak Mo King, dia sedikit mengernyit dan menyadari ada sesuatu yang salah. Tidak ada darah sama sekali setelah pedang itu menembus kepala Suzimo. Sesuatu yang tak terduga tampaknya telah terjadi di medan perang. Bang! Tubuh Suzimo meledak tanpa daging. Tubuhnya berubah menjadi sinar lampu hijau dan menghilang ke dunia. Segera setelah itu, sosok Suzimo tiba-tiba muncul di samping Mo King. Meskipun wajahnya pucat seolah-olah dia ketakutan, kekuatan hidupnya kuat dan utuh. Suzimo tidak mati. Dia berhasil melarikan diri dari pedang Jue Wuying. Mata semua orang membelalak kaget. Bab 2461 Semut mengguncang pohon. 2461 Semut mengguncang pohon. Swoosh! Suzimo baru saja menstabilkan dirinya ketika cahaya berwarna giok terbang dari pedang Jue Wuying dan memasuki kesadarannya. Banyak dewa sempurna dapat dengan jelas melihat bahwa cahaya berwarna giok tampaknya merupakan manual giok. Penumpahan jangkrik emas. Jue Wuying bergumam pelan dan ekspresi terkejut melintas di matanya yang panjang. Advertisement. Semuanya terjadi terlalu cepat. Selain Jue Wuying dan Suzimo, banyak penonton yang tidak mengetahui apa yang terjadi. Jue Wuying benar, Suzimo baru saja menggunakan kekuatan surgawi tertinggi, penumpahan jangkrik emas. Penumpahan jangkrik emas sedikit istimewa. Ada prasyarat untuk melepaskan kekuatan suci ini. Seseorang harus memiliki klon mereka sendiri. Setelah itu, dia akan menggunakan tiruannya untuk menyelesaikan proses melarikan diri dengan Golden Cicada Shading. Ketika dia diserang secara fatal, tiruannya akan menanggung kerusakan dan tubuh aslinya akan kabur. Bukan itu alasan mengapa Jue Wuying terkejut. Itu karena bahkan jika seseorang melepaskan Golden Cicada Shading, mereka tidak akan bisa melepaskan diri dari pedang tanpa bayangannya. Pedangnya sangat cepat dan kuat, cukup untuk menembus tiruan dan tubuh asli Suzimo, dia sama sekali tidak memberi kesempatan pada tubuh asli Suzimo untuk melarikan diri. Namun, sebuah variabel masih terjadi. Advertisement. Untuk membunuh dengan satu serangan, Jue Wuying menyerang dan menyerbu ke arah kesadaran Suzimo. Saat pedangnya memasuki kesadaran Suzimo, dia merasakan perlawanan yang luar biasa. Ujung pedang itu sepertinya telah mengenai benda keras yang tidak bisa ditembus. Alasan mengapa dia muncul adalah karena pedang tanpa bayangannya berhenti. Pedang tanpa bayangan menghantam manual Jade Pure Jade. Klon yang dia hancurkan adalah tubuh purba yang dipadatkan oleh Suzimo menggunakan manual Jade Pure Jade. Tidak peduli seberapa tajam pedang tanpa bayangan itu tidak bisa menembus manual Jade Pure Jade. Manual Jade ini telah diwariskan melalui sejarah dan merupakan harta yang tidak bisa dihancurkan sejak awal, berisi dunia di dalamnya. Jika ada satu pun penyimpangan dalam penilaiannya, dia akan mati di tempat. Pukul 14.26. Kamu memiliki manual Jade Pure Jade dari Tripure Honest Jade manual di tanganmu. Hanya senjata kaisar yang bisa menghancurkannya. Jeda sesaat itu memungkinkan Suzimo menemukan sepotong kehidupan dan melepaskan kekuatan surgawi teleportasinya. Dia melarikan diri dan tiba di samping peri Mo King. Setelah itu, manual Jade Pure Jade kembali ke kesadarannya. Advertisement. Tidak masalah jika tubuh purbanya dihancurkan, dia bisa melepaskannya lagi beberapa hari kemudian. Meskipun seluruh prosesnya tampak sederhana, jantung Suzimo berdetak kencang saat mengingatnya. Jika ada satu pun penyimpangan dalam penilaiannya, dia akan mati di tempat. Kamu memiliki manual Jade Pure Jade dari Tripure Honest Jade manual di tanganmu. Jue Wuying sangat tajam dan langsung mengenali asal-usul Jade Pure Jade manual. Banyak mata dewa sempurna berbinar saat mendengar itu. Sebuah tabu mistik klasik, manual giok 3 orang murni. Meskipun hanya satu jilid, itu adalah harta tak ternilai yang bisa membuat banyak pembudidaya menjadi gila. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara bilah tajam yang merobek udara menusuk telinga. Pada saat semua orang mendengar suara itu, cahaya keemasan telah mendekat dengan kekuatan menakutkan yang hampir merobek kehampaan, targetnya adalah Jue Wuying. Itu terlalu cepat. Selanjutnya, waktu cahaya keemasan itu sempurna. Jue Wuying baru saja gagal dalam serangannya dan mengungkapkan dirinya. Sebagian besar perhatiannya terfokus pada Suzimo dan manual Jade Pure Jade dan dia sedikit terganggu. Saat itu, cahaya keemasan tiba seketika.
Ekspresi Jue Wuying gelap saat dia menyalurkan buah daunnya dan melepaskan esensi sejati dalam jumlah yang luar biasa. Mencengkeram pedang tanpa bayangan secara terbalik, dia menebas ke arah cahaya keemasan. Dentang. Pedang tanpa bayangan bertabrakan dengan cahaya keemasan dan mengeluarkan suara tajam. Jue Wuying bergidik. Cahaya keemasan mengungkapkan wujud aslinya pada saat yang sama, itu adalah panah emas. Kekuatan panah itu terlalu kuat. Saat Jue Wuying melakukan kontak dengannya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menetralkan kekuatan yang terkandung dalam panah sepenuhnya dengan kekuatannya. Momentum pedang Jue Wuying tiba-tiba berubah saat dia mengarahkan panah emas ke arah atas kepalanya. Pada saat yang sama, dia menurunkan tubuhnya. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, anak panah itu akan mengikuti momentum untuk melesat melewati kepalanya. Namun, saat itu, perubahan terjadi di medan perang. Hampir setiap orang yang melihat itu secara naluriah akan bertanya-tanya siapa penyerang itu dan bagaimana Jue Wuying harus menghalau panah itu. Namun, Su Zimo memelototi sosok Jue Wuying sepanjang waktu. Niat membunuhnya melonjak dan dia sedang menunggu kesempatan untuk menyerang. Jue Wuying baru saja hampir mengambil nyawanya, bagaimana dia bisa membiarkan semuanya berjalan begitu saja. Namun, perbedaan di antara mereka sangat besar. Dalam keadaan normal, tidak satu pun dari metodenya yang akan menjadi ancaman bagi Jue Wuying. Nyatanya, dia bahkan mungkin tidak bisa menyentuh sudut pakaian Jue Wuying. Tapi sekarang, Jue Wuying tidak punya waktu untuk terganggu oleh panah itu, ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk menyerang. Momen sekejap, banyak kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia melintas di benak Su Zimo sebelum akhirnya memilih kekuatan surgawi tertinggi ini. Semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa surga abadi yang baru saja lolos dari kematian pedang tanpa bayangan akan berani menyerang ahli immortal sempurna puncak. Bahkan Jue Wuying tidak mengharapkan ini. Namun, dia tenang dan tidak khawatir sama sekali. Bahkan tanpa memandang Su Zimo, ekspresi mengejek melintas di wajahnya. Bahkan kekuatan surgawi tertinggi yang dilepaskan oleh Dewa Surga kelas 9 tidak mengancamnya, apalagi Dewa Surga kelas 6. Ada celah yang tidak dapat diatasi antara Dewa Surga dan Dewa Sempurna. Ketika Dewa Surga melepaskan kekuatan surgawi mereka, mereka masih menggunakan surga dan bumi esens Ki sebagai fondasinya. Adapun para ahli immortal sempurna, mereka memadatkan buah daun mereka dan dilindungi oleh esensi sejati. Bahkan jika mereka tidak bergerak, mereka bisa bertahan melawan kekuatan surgawi tertinggi yang dilepaskan oleh surga abadi manapun. Selanjutnya, Jue Wuying adalah Paradise Void Perfected Immortal. Ketika buah daun didorong hingga batasnya, esensi sejatinya murni dan kental. Itu sangat luas dan megah, beredar di dalam tubuhnya dan bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh Dewa Langit. Fufu. Di udara, banyak dewa sempurna dari kerajaan jin besar abadi tidak bisa menahan cibiran ketika mereka melihat tindakan Su Zimo. Di mata mereka, tindakan Su Zimo terlihat begitu kekanak-kanakan dan naif. Seekor semut menggoyangkan pohon, kata-kata itu adalah gambaran sempurna dari pemandangan ini. Jue Wuying sama sekali tidak menganggap serius fleeting moment. Dia hanya menggunakan esensi sejatinya untuk melindungi dirinya sendiri dan bertahan melawan panah emas yang masuk dengan sepenuh hati. Dong! Setelah fleeting moment dirilis, ketukan genderang lainnya terdengar di kehampaan. Tiba-tiba, sosok Jue Wuying bergoyang tanpa terasa. Ledakan! Panah emas melintasi kepalanya dan memasuki dinding batu tidak jauh dari sana dengan suara keras. Separuh dari ekor panah emas itu terlihat dan masih sedikit gemetar, jelas betapa menakutkannya kekuatan panah itu. Bunyi genderang setelah fleeting moment tenggelam oleh dentuman keras dan tidak ada yang menyadarinya. Su Zimo memandang Jue Wuying yang tidak jauh dari sana dan mengeluh dalam hati. Lagi pula, fleeting moment tidak disintesa sempurna dengan suara Twilight Drum dan bukan ancaman bagi ahli Perfected Immortal seperti Jue Wuying. Sing! Saat itu, topi bambu di kepala Jue Wuying meledak berkeping-keping. Panah emas yang terbang sebelumnya hanya menggores tepi topi bambu dan mencabik-cabiknya dengan kekuatan yang luar biasa. Jue Wuying tetap diam dengan tatapan dingin. Kain hitam di wajahnya menutupi ekspresinya yang tak terduga dan wajahnya yang sedikit lapuk. Dia bereaksi dengan cepat dan mengeluarkan topi bambu baru dari tas penyimpanannya, memakainya sekali lagi. Selama proses singkat itu, Su Zimo melihat sesuatu yang tidak biasa. Dia melihat beberapa uban di cambang Jue Wuying. Meski fleeting moment tidak bisa membunuh Jue Wuying, itu tetap efektif.